Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu as-sabi'a asyar fi fadilatis shadaqah. Al-babu as-sabi'a asyar utawi bab kang kaping 17 fi fadilatis shadaqati iku tetep ing dalem nerangake fadilahe sedekah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tadfa'u mitatassu. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu utawi sedekah as-shadaqatu utawi sedekah tadfa'u iku iso nolak apa sedekah maitatasui ing mati Allah. Tadfa'u iku iso nolak apa sedekah maitatasui ing mati Allah. Sedekah itu bisa menolak kematian yang buruk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sadaqatu sirri sedekah sirri utawi sedekah kang sirri kang rahasia tudfi'u iku iso mateni, iso nyirpake apa shadaqatu sirri ghadabar rabbi ing bendone pangeran. Ghadabar rabbi ing bendone pangeran. Wa shadaqatul alaniyati utawi sedekah kang ngedeng junnatun iku iso dadi tameng minan nari saking neraka. Junnatun iku iso dadi tameng minan nari saking neraka. Rasulullah bersabda, sedekah sirri, sedekah yang dirahasiakan itu bisa meredam kemarahan Tuhan, murka Tuhan. Dan sedekah yang terang-terangan itu bisa menjadi tameng dari api neraka. Jadi sebetulnya boleh kedua-duanya. Sedekah mau disembunyikan boleh, mau terang-terangan diketahui oleh orang boleh, tapi tetap syaratnya harus bebas dari sifat riya, dari pamer. Niatnya harus tulus karena Allah Subhanahu wa taala. As-shadaqatu tadfa'u maitatassu. Maitatassu. Sedekah itu bisa menolak mati yang buruk. Mati yang buruk di sini yang dimaksud adalah mati dalam keadaan yang tidak disukai, seperti contoh mati tenggelam. Kira-kira awakmu duwe cita-cita mati tenggelam? Kan tidak kan? Berarti mati tenggelam itu mati yang tidak disukai. Atau mati karena kebakaran.
duwe cita-cita mati kebakaran. Itu mati yang yang tidak disukai. Lah mati yang disukai itu bagaimana? Awakmu pengen mati piye? Sakit, mati gitu. Kena jantung, serangan jantung terus mati. Atau pengen piye matimu? Atau turu ujug-ujug mati. Nah. Kita kan semuanya akan mati nanti ya kan? Kita itu semua akan mati. Cuma orang itu biasanya matinya ingin mati di ranjang, di tempat tidur. Padahal sebetulnya mati yang paling baik itu mati karena mati syahid. Mati syahid itu mati dalam keadaan berjuang membela agamanya Allah. Kalau zaman sekarang mati syahid itu berarti ya berjuang membela agama Allah ya mengajar, ngaji, belajar itu jihad. Jihad sekarang itu seperti itu. Tidak kayak orang-orang yang teroris itu. Dia memahami jihad itu hanya pada istilah perang saja. Kalau dia punya cita-cita ingin mati syahid, berarti dia harus perang, harus ngebom. Dan kalau dia mati dalam pengeboman itu, dia katanya mati syahid. Tentu itu pemahaman yang salah. Jadi mati syahid dalam peperangan itu kalau perangnya melawan orang kafir, kafir harbi, kafir musuh, bukan kafir dhimmi. Orang kafir itu ada dua macam, jadi harbi sama dhimmi namanya istilahnya. Zaman Rasulullah dulu ketika zaman Rasulullah juga ada orang kafir di negaranya Rasulullah itu. Cuma kafirnya juga kafir tidak boleh diperangi karena kafir dhimmi. Nah, kafir yang diperangi itu kafir yang melawan orang Islam itu boleh diperangi. Nah, Indonesia ini kan kafirnya kan kafir dhimmi semua. Kita itu negaranya NKRI, maka tidak boleh saling membunuh. Apalagi sampai membunuh saudara muslim. Bom bunuh diri itu yang terbunuh itu kan bukan hanya orang kafir. Bahkan targetnya sesama orang Islam. Nah, itu jelas salah pemahaman. Kalau ingin mati syahid, ya, berjuanglah di jalan agama Allah melalui pendidikan bisa, melalui perjuangan-perjuangan yang lain. Nanti kalau mati itu mati syahid. Nah, kalau orang itu sering sedekah, maka dia terhindar dari kematian yang tidak dia senangi, yang tidak disukai, seperti tenggelam atau terbakar. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minassu. As-shadaqatu utawi sedekah tasuddu iku iso mbuntoni apa sedekah. As-shadaqatu utawi sedekah tasuddu iku iso mbuntoni apa sedekah. Sab'ina baban ing 70 lawang minassu saking kaalanan. Sab'ina baban ing 70 lawang minassu saking kaalanan. Sedekah itu bisa menyumbat 70 pintu dari pintu keburukan. Makanya orang itu kalau suka sedekah itu pasti disenangi wong akeh. Tidak hanya rakyat jelata yang sedekah itu disenangi. Pejabat juga gitu. Kalau pejabat itu kok sedekah akeh ya disenangi rakyat. Sampai DPR itu kalau sedekah akeh ya disenangi rakyat, dipilih oleh rakyat. Makanya sedekah itu manfaatnya besar. Bisa menyumbat 70 pintu dari pintu keburukan. Orang itu meskipun hubungannya itu kurang baik sama Allah, kalau dia itu suka sedekah, itu keburukannya itu tertutupi. Koyok-koyok wong iku ora wong elek, tapi wong apik. Itu gara-gara sedekah. Apalagi dia adalah orang yang soleh, orang yang ahli ibadah, lalu dia gemar bersedekah. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrin. Ittaqu
Wedya sira annara ing neraka. Walau bisik kitamren lan senajan kelawan sak cuwile kurma. Fa ilam tajid mongko ora nemu sira fabi kalimatin mongko kelawan kalimah thayyibatin kang bagus. Takutlah kamu kepada neraka meskipun dengan cara bersedekah secuil kurma. Jadi untuk menghindari neraka itu ya harus dengan sedekah. Meskipun sedekahnya itu secuil kurma. Ibaratnya Kanjeng Nabi itu senajan saitik maksudnya gitu. Maksudnya begitu. Senajan nganggo dhuwit 1000, senajan nganggo krupuk sak suwil nembek kancamu. Senajan nganggo permen 1. Niati sedekah golek ridhone Gusti Allah. Ben iso slamet sangka neraka. Atau kalau tidak punya apa-apa maka bisa dengan fabi kalimatin thayyibatin, maka dengan perkataan yang baik, menasihati dengan kata-kata yang bijak, kata-kata yang mempunyai makna, nasihat-nasihat baik. Bondo omongan tok sedekah. Kan duwe dhuwit ya ngomong sing apik, nyelingno. Ora kok sedekah ya ora, ngomong yoga. Terus apa nanti yang diandalkan untuk menghalangi api neraka itu? Faqala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tastahyu min i'ta'il qalil fa innal khirman aqallu minhu. La tastahyu, ojo isin sira. Min i'ta'il qalil saking ngewehi saitik. Fa innal hirman mongko sak temene ora peweh aqallu iku luwih saitik minhu tinimbang qalil. Fa innal hirman moko sak temene ora ngewehi aqallu iku luwih sithik minhu tinimbang alqol. Rasulullah bersabda, janganlah malu kamu kalau sedekah barang yang sedikit. Maka sesungguhnya tidak memberi itu lebih sedikit dari sesuatu yang sedikit. Daripada tidak bersedekah, daripada tidak memberi sedikit, lebih baik memberi meskipun cuma sedikit duwine iku ya iku dina. Bukan berarti kalau sedekahnya sedikit terus pahalanya sedikit, tidak. Justru orang itu kalau hartanya sedikit itu sedekahnya pahalanya besar. Contoh begini. Kamu punya uang cuma 10.000. Wis duwe 6 kok iku tok gak duwe riyo. Terus mbok sedekahno 5.000. Berarti kamu itu bersedekah berapa persen dari hartamu? 50%. Separone dunyamu. Ganjarannya luar biasa besar. Dibandingno karo umpama aku duwe dhuwit 1 miliar, sedekahku ukur 1 juta. 1 juta itu berapa persennya dari 1 miliar? Hah? Berapa persen? 0,1. Oh, kalau 100 juta itu 1%-nya kan cuma 1 juta ya kan. Tapi kalau 1 miliar sedekah 1 juta itu cuma 0, berapa. Pahalanya besar mana? Ya besar yang 50% tadi. Nah, makanya sedekah meskipun sedikit, walau alkohol. Karena tidak memberi itu malah lebih sedih. Lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali. Intinya begitu hadis itu. Jadi kalau sedekah itu jangan nunggu wis ben aku nek wis sugih, jangan menunggu kaya. Tidak boleh. Amalan sedekah itu bukan hanya untuk orang kaya tapi juga semua orang, tidak peduli miskin kaya. Yang penting dia punya kemauan untuk saling memberi, bersedekah.
Kalau bisanya cuma 1.000, 2.000 ya itu lakukanlah. Jangan nunggu wis sedekah kok 1.000, besok ae 1 juta nek aku wis sugih. Ya nek sugih wae, nek ora sugih-sugih mati. Ora sida sedekah. Kalau ada iuran untuk masjid, ya nyumbang. Kalau sekarang belum punya penghasilan, baru punya uang jajan, ya uang jajanmu itu gunakan untuk sedekah. Ora kok menjadi alasan aku wae dhuwit njaluk mae kok dienggo sedekah. Enggak boleh seperti itu. Ya kamu dikasih uang saku berapa 10.000 ya sisihkan 2.000 atau 3.000 untuk sedekah. Nah, kalau bisa itu tiap hari sedekah. Kulinakno belajar sedekah tiap hari meskipun cuma 1.000. Misalnya kotak amal koin NU 500 klutik tiap hari rutin istiqomah. Itu untuk belajar sedekah. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nahara sa'ilan naharatul malaikatu yaumal qiyamah." Man utai sapane wong naharo manut sapane wong naharo iku nyeneni sapa man sailan ing wong kang njaluk naharat hul malaikah naharat mongko nyentak hu ing man al malaikatu sapa malaikat yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat. Barang siapa yang membentak orang yang meminta, maka besok di hari kiamat dia akan dibentak oleh malaikatnya Allah. Makanya kalau ada pengemis jangan dibentak. Kalau tidak punya uang ya wis diomongi baik-baik. Pak ngapunten libur atau enggak punya uang. Ora kok diomengi. Jek nom jaluk wae. Mbok mergawe wis ora ngekeki ngomel-ngomel. Ada enggak yang kayak itu? Ya ono desa-desa bisane ono. Ya kalau enggak bisa memberi ya sudah ngomong baik-baik enggak bisa memberi atau dengan isyarat. Biasanya kalau naik mobil di lampu merah ada pengamen minta-minta. Gini aja angkat tangan. Jadi ditolak dengan cara sopan. Ora kok metutu meneng opone sampai nyentak-nyentak. Nek nyentak-nyentak pengemis nanti besok di hari kiamat di akhirat akan dibentak oleh malaikat. Karena pengemis itu bisa jadi itu adalah orang yang dikehendaki Allah untuk menguji keimanan kamu. Siapapun dia pengemis itu, kalau kamu niatnya ikhlas memberi lillahi ta'ala, pasti sedekah kamu itu nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli yang ngemis itu wongnya sik wong ketoke wong nakal atau tidak. Jadi yakinlah bahwa harta yang kamu berikan orang yang meminta itu tidak akan hilang. Harta yang disedekahkan itu tidak akan hilang. Justru itulah harta kamu sendiri yang kekal, yang nanti besok di akhirat akan kamu dapatkan kembali. Lah harta yang kamu makan tiap hari itulah harta yang hilang sebetulnya. Kok gak hilang gimana? Wong kamu makan, setelah dimakan kemudian menjadi kotoran, mbok gua no WC. Gak hilang tek. Selesai kan ya? Kamu punya uang 10.000. Sing 5.000 mbok tuku jajan, mbok pangan. Entek, selesai. Ya, selesai sampai di situ. Tapi yang 5.000 untuk sedekah itu yang akan menjadi milik kamu nanti. Diterima oleh orang, kemudian dicatat oleh malaikat menjadi amal kebaikan. Besok kamu di akhirat bertemu lagi dengan uangmu 5.000 itu dengan pahala yang besarnya lebih besar dari nilainya. Dan bisa kamu nikmati selama-lama
Berarti uang yang kamu sedekahkan itu hilang enggak? Enggak, sebetulnya. Justru itu celengan kamu. Lah uang yang kamu makan sendiri yang tidak kamu sedekahkan itu yang hilang. Karena sudah selesai kamu makan dan kamu buang di kotoran, di jamban. Berpikir kayak gitu, biar sedekah itu gak eman, itu cara berpikirnya seperti. Lah awakmu mikire wah iki aku golek duit yang angel gak ukur kok. Njaluk mae angel gak ukur, nek gak dikongkon blonjo ora dikeki kok. Nah, nek gak gelem dikongkon tuku LPG wae ora disangoni. Kok pet disedekahno kok penak men. Nek mbok pikir ngono ya abot sedekah. Jangan begitu. Jadi berpikirnya adalah bahwa sedekah itu sebetulnya celengan kamu sendiri. Celengan kita yang nanti akan kita dapatkan di akhirat. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahrul khuril ain qabdatut tamri wa fulkul khubzi. Mahrul khuril ain utawi mahare khuril ain bidadari al ain kang ceblolok mripate. Nek manane kiai itu gitu. Ain itu matanya blolok-blolok, ain itu. Qabdatut tamri iku sak gegeman kurma, wa fulkul khubzi lan sak potonge roti. Maharnya bidadari surga itu cuma dengan sedekah segenggam kurma dan sepotong roti. Sebetulnya kan mudah untuk masuk surga itu. Kalau kita betul-betul mau mengamalkan ikhlas lillahi ta'ala. Cuma dengan sedekah segenggam kurma dan sepotong roti. Itu kalau diterima Allah akan kita dapatkan nanti di akhirat nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mana koso malun min sedekah. Mana koso ora kalong, ora berkurang malun apa bondo min sedekatin saking sedekah. Harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah. Tidak ada ceritanya orang itu menjadi miskin karena banyak bersedekah. Ini nek wayah ngaji ini yo yakin kita. Tapi untuk praktek memang ya. Kadang nyekel duit 100.000. Nek kotak masjid lewat iki lebok oh orang cek mikir karo-karoan. Ya padahal yo ngerti dalile, yo ngerti hadis. Kita itu yakin ini adalah dawuh Kanjeng Nabi. Apa yang disampaikan Nabi itu pasti benar. Yo kita itu juga yakin kita itu nanti akan mati dan setelah mati ada kehidupan akhir. Kalau di akhirat yang kita butuhkan adalah pahala-pahala itu. Tapi ngono ki yo angel prakteknya. Tapi meskipun sulit juga harus kita usaha. Makanya kita disuruh belajar puasa itu juga menahan nafsu. Kita itu suka dunia itu kan nafsu. Kalau mau menentang nafsu itu ya kita berarti berhasil mengelola emosi kita, mengelola nafsu. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu syai'un 'azimun. Qalaha thalathan. As-shadaqatu utai sedekah syai'un niku sesuatu azimun kang agung. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi ha ing as-shadaqatu syai'un azimun salatan kelawan ping 3. Rasulullah sampai berkata 3 kali, as-shadaqatu syai'un azim, as-shadaqatu syai'un azim, as-shadaqatu syai'un azim. Sedekah itu sesuatu yang besar. Sedekah itu sesuatu yang besar. Sedekah itu adalah sesuatu yang besar. Laksanakan sedekah. Wa qala ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu taruddul bala wa tutawwilul umra. As-shadaqatu utawi sedekah taruddu iku nolak apa sedekah al balaa ing blai, termasuk corona. Nek kepengin slamet saka corona tiap hari sedekah. Pagi hari ya sedekah iku wisuk nek iso. Sapa wonge gelem sedekah wisuk mengko sedina mau dhek amankan dari bala.
dari musibah. Jadi tangi turu esuk subuh wis sedekah. Permen to apa tah cilik ora tancung tak permen. Niate sedekah tatfaul bala. Corona ora iso merek. Lah nek sedekah terlambat ngenteni wis engko awan wae ateke musibahe jam 7 esuk. Tapi nek sedekahmu esuk, wah iki saman satu hari satu malam. Sedekah itu bisa menolak bala wa tutawwilu lan dawaaken al-umur dan bisa memanjangkan umur. Karena kamu dengan sedekah maka banyak yang mendoakan otomatis ya. Kalau kamu sedekah sama orang-orang yang kamu kasih itu pasti mendoakannya muga-muga panjang umure nduk. Diparingi rezekine lancar, pasti kan gitu didoakan. Lah dari doa-doa orang-orang itu pasti ada yang diterima oleh Allah Subhanahu. Umur kita menjadi panjang, harta kita menjadi bertambah barokah, tidak berkurang. Nah itu fadilah-fadilahnya.